Indonesia memiliki beragam warisan budaya yang diakui secara internasional, salah satunya keris. UNESCO sebagai organisasi internasional yang membidangi kebudayaan telah menetapkan keris sebagai warisan budaya non-bendawi pada tahun 2005. Menurut berbagai prasasti abad ke-8 hingga ke-9, keris diperkirakan bersumber dari Jawa pada era Mataram Hindu, kemudian menyebar hampir ke seluruh wilayah Nusantara. Keris sendiri didefinisikan sebagai senjata tikam yang bentuknya indah, asimetris, dan terbuat dari 2, 3, atau beberapa macam logam yang ditempel menjadi satu. Selain berdasarkan gelar, nama dari sebuah keris dapat mengacu pada tipologi dapurnya. Dapur dapat diartikan sebagai penamaan ragam bentuk atau tipe keris sesuai rerincikan yang terdapat pada keris. Dalam masyarakat Bali, dapur keris bisa menjadi salah satu kriteria spesifikasi nilai tuahnya dan kecocokan bagi yang memiliki atau mengenakannya. Salah satu dapur keris Bali adalah Naga Pandu. Keris Naga Pandu bergaya corok, yaitu bilahnya lebih panjang dari keris pada umumnya dan bentuknya lurus bercondong seperti pedang dan memiliki loop pada bagian atas. Keris Naga Pandu memiliki jumlah yang sangat terbatas. Hal ini dapat ditengarai melalui dua hal. Pertama, keris Naga Pandu hanya digunakan oleh para bangsawan dan strata sosial tinggi. Pembuatan Naga Pandu memerlukan material yang cukup banyak, sehingga apabila menggunakan emas atau bahan mulia, membutuhkan dana yang cukup besar. Kedua, keris Naga Pandu dimiliki oleh mereka yang memiliki nilai kekuasaan yang tinggi, nilai intelektualitas yang cukup, serta memiliki tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, secara aspek nilai, pemilik Naga Pandu memiliki tanggung jawab yang besar untuk menumbuhkan keselarasan kehidupan baik duniawi maupun spiritual. Ciri dapur Naga Pandu adalah ketika gandiknya, kanan kirinya itu terdapat dua pahatan naga. Ada badannya, atau seringkali hanya badannya setengah bilah saja. Kemudian dia ada greneng pada bagian belakang, kemudian seringkali juga dibubui ada tikel alis dan pijetan. Itu namanya dapur Naga Pandu. Pandu di dunia perkerisan diartikan sama, seimbang, yang menunjukkan keselarasan. Sementara naga merupakan interpretasi dari hewan naga yang melambangkan kehidupan yang dianggap abadi, kepemimpinan, penguasa waktu, dan penguasa air. Hal ini dapat disimpulkan bahwa keris Naga Pandu melambangkan keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan. Kenapa di keris atau karya cipta budaya lainnya itu seringkali dimanusiawikan? Sebetulnya adalah dia untuk memberikan koridor pesan makna nilai itu seolah-olah hidup. Kalau seolah-olah hidup, dia akan mengingatkan diri pemiliknya untuk senantiasa berjalan di dalam satu visi misi kehidupannya. Naga Pandu yang berupa keris lurus atau keris yang ujungnya diluk bermakna bahwa dalam satu aspek kehidupan manusia harus senantiasa memiliki prinsip-prinsip yang kuat tentang nilai-nilai ketuhanannya.
Kemudian, dua kepala naga yang sama kanan kirinya menunjukkan aspek keseimbangan. Hal ini bermakna ketika manusia memiliki hak dan kewajibannya kepada orang lain, maka dia harus bercermin pada kesalahan pribadinya. Artinya, keris naga pandu menggambarkan bagaimana pemiliknya melaksanakan kewajibannya melalui implementasi kehidupan sehari-hari. Perwajahan bentuk kepala naga pada keris naga pandu divisualisasikan sama persis antara sisi kanan dan sisi kiri dengan menggunakan mahkota. Terdapat tikel alis, sumping di telinga, kalung di leher, mulut terbuka, dan terdapat emas batu mulia. Dalam visualisasi kepala naga tersebut, terdapat filosofi atau makna simbolik di antaranya. Mahkota melambangkan kekuasaan, tikel alis melambangkan segala sesuatu terkait aspek kepemimpinan, kehidupan, atau sebagainya yang harus memiliki daya karismatik tinggi. Telinga dengan sumping bermakna agar pemilik keris menjadi manusia yang senantiasa mendengarkan. Kalung di leher atau uncal kalung bermakna agar manusia senantiasa menjaga daya hidup. Mulut terbuka dengan emas batu mulia bermakna manusia senantiasa menjaga tutur kata atau pembicaraan. Adanya batu mulia tersebut menjadi tanda untuk menahan hal-hal yang tidak perlu disampaikan. Pada bagian badan naga divisualisasikan bersisik dengan lapisan emas yang melambangkan bahwa manusia dalam kehidupan duniawinya tidak boleh mengedepankan hanya pada uang semata. Segala kemuliaan itu terbawa dari cara dia berpikir, cara mengemas batinnya, dan cara perilakunya. Kemudian pada bagian tengah, di antara badan naga terdapat sogokan atau lorong dan juga jalin. Sogokan menggambarkan tentang anasir kehidupan yang ada di dalam jantung hati dan maras manusia, agar manusia selalu ingat pada Tuhan, orang tua, leluhur, diri sendiri, serta pada prinsipnya, sehingga tidak lupa diri dalam semua hal. Sementara jalin melambangkan seorang pemimpin harus memiliki ketegasan dalam bertindak. Pemerintah terus berupaya dalam pelestarian keris, tak terkecuali keris naga pandu. Salah satunya yaitu melalui pembentukan Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia atau yang disingkat SNKI. SNKI berfungsi dalam menghimpun lembaga pendidikan, paguyuban, dan perseorangan yang menggemari perkerisan di seluruh Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat melestarikan keris naga pandu tidak hanya dari segi fisiknya saja, tetapi juga dari segi nilainya.